Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 9, yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sebelum ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar yang ada di bab 9 ini. Pada bab 9 ini terdapat 4 kompetensi dasar yang harus kita capai. Sebelum lanjut ke materi, kita simak baik-baik video mengenai keutamaan hari Jumat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat adalah hari yang istimewa, namun tidak selayaknya kita berlebihan dalam menanggapinya. Dalam artian, kita mengkhususkan dengan ibadah tertentu, misalnya puasa tertentu khusus hari Jumat. Tidak boleh pula mengkhususkan bacaan zikir, doa, dan membaca surat-surat tertentu pada malam dan hari Jumat kecuali yang disyariatkan. Lantas, apa saja keutamaan-keutamaan serta amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat? Ada 5 keutamaan pada hari Jumat. Yang pertama adalah hari yang paling utama di dunia. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat ini. Di antaranya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan mewafatkannya. Yang kedua, hari Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, hari Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Serta yang keempat, hari akan terjadinya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hari bagi kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari berkumpulnya umat Muhammad SAW dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti sholat, dan sebelumnya mendengarkan 2 khutbah Jumat yang berisi wasiat takwa dan nasihat-nasihat serta doa. Dari Khuzaifah dan Rabi bin Harashi radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari Jumat, Yahudi pada hari Sabtu, dan Nasrani pada hari Ahad. Kemudian Allah mendatangkan kami dan memberikan petunjuk pada hari Jumat. Mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut pada hari kiamat. Kami adalah yang terakhir dari penghuni dunia ini dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Yang ketiga merupakan hari yang paling mulia dan merupakan penghulu dari hari-hari. Dari Abu Lubabah bin Ibnu Munzir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumat adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumat ini lebih mulia dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Pada hari Jumat terdapat 5 peristiwa. Diciptakannya Adam dan diturunkannya ke bumi. Pada hari Jumat juga Adam dimatikan. Di hari Jumat terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan selama tidak memohon yang haram. Dan di hari Jumat pula akan terjadi kiamat. Tidaklah seseorang malaikat yang dekat di sisi Allah, di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akan tetapi mengenai penentuan waktu, para ulama berselisih pendapat. Di antara pendapat-pendapat tersebut ada 2 pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, waktu itu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat.
Dari Abu Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat?" Lalu Abu Burdah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan." Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang kedua adalah batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah asar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang menguatkan pendapat kedua ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadis-hadis mengenainya. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan sholat Yang Jumat. kelima, dosa-dosanya Yang pertama, diampuni yaitu antara syarat Jumat tersebut Syarat dengan wajib Jumat sholat Jumat sebelumnya. yaitu ada 6. Dari Yang Salman pertama Al-Farisi yaitu beragama radhiyallahu Islam. anhu Yang mengatakan kedua bahwa balik Nabi atau dewasa. SAW Yang ketiga bersabda, berakal. "Tidaklah seseorang Yang mandi keempat pada hari laki-laki. Jumat Yang kelima dan bersuci sehat, orang semampunya, yang sedang tidak berminyak sakit. dengan minyak Yang keenam atau yaitu mengoleskan menetap minyak atau wangi bermukim, dari orang rumahnya, yang sedang tidak kemudian berada dalam keluar perjalanan. menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya. Lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, sungguh begitu banyak jalan agar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Berikut akan dibacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang merupakan dalil mengenai anjuran melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang selanjutnya yaitu ketentuan sholat Jumat. 1. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Yang keenam, menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan atau musafir. Yang selanjutnya yaitu syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan
dilaksanakan sendiri-sendiri. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Yang terakhir dilaksanakan pada waktu zuhur sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Yang selanjutnya yaitu khotbah Jumat. Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khotbah Jumat ini. Rukun dan syarat khotbah Jumat harus ditunaikan. Rukun khotbah Jumat ini terdiri dari 6 rukun, sedangkan syarat khotbah Jumat terdiri dari 7 syarat. Yang selanjutnya yaitu mengenai sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat ini terdiri dari 8 sunnah. Selanjutnya mengenai sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, bersegera berangkat ke masjid, memperbanyak sholawat kepada Nabi, perbanyak doa dan zikir, membaca surat Al-Kahfi dan menyimak khutbah Jumat. Yang selanjutnya yaitu adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan saf atau barisan sholat. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhotbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khotbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Selanjutnya yaitu halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Yang selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat pada rakaat pertama. Yang pertama yaitu membaca niat sholat Jumat. Yang kedua, takbiratul ihram diikuti memanjatkan doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat-surat dari Al-Quran. Yang kelima, lakukan ruku dengan tumaninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, melakukan sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, lakukan sujud kedua dengan tumaninah. Dan yang kesembilan, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Rakaat kedua, pertama, membaca surat Al-Fatihah. Kedua, membaca surat dari Al-Quran. Yang ketiga, melakukan ruku dengan tumaninah. Yang keempat, i'tidal dengan tumaninah. Yang kelima, lakukan sujud dengan tumaninah. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ketujuh, lakukan sujud kedua dengan tumaninah. Yang kedelapan, tahiyat akhir dengan tumaninah. Dan yang terakhir, ucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
Yang terakhir yaitu hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering berjamaah di masjid, kita bisa menambah semangat bekerja, melipat gandakan pahala kebaikan, dan membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Sekian materi pada bab 9 kali ini, semoga dapat dipahami. Apabila kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.